Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabil Sawaldi. Saya akan membacakan biodata diri saya dan karangan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Sawaldi, NPM 2022078817, nomor absen 28, lokal 3B non-reguler, tempat tanggal lahir Jarang Kuantan 9 Januari 2001, agama Islam, alamat Jalan Amuntaya Labiu, Desa Jarang Kuantan, RT 01, nomor 24, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Status belum menikah. Pekerjaan wira swasta. Tinggi badan 173 cm. Berat badan 60 kg. Nomor HP 0819 3159 4414. Instagram @raplisawaldi. Email mr.syawaldi@gmail.com. Selanjutnya saya akan membacakan karangan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Pengertian komputer. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputer merupakan suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan dalam suatu memori. Suatu barang elektronik yang dapat digunakan manusia untuk berbagai macam hal seperti bekerja, hiburan, sekaligus alat penyimpanan data-data penting lainnya. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Count Jus, seorang insinyur mesin asal Jerman, sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Jus membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan penghitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan pada Perang Dunia II, Jus digadang sebagai pencipta komputer digital pertama di dunia. Selanjutnya, komponen utama komputer. Pertama, hard disk (perangkat keras) merupakan semua bagian dari fisik komputer. Yang membedakan hard disk yakni adalah data yang berada di dalamnya atau data yang berproses di dalamnya, berbeda dengan software, yang mana ini menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyampaikan tugasnya. Yang kedua, software (perangkat lunak), yakni merupakan perangkat yang berupa aplikasi (program) yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat berproses
atau menjalankan suatu perintah. Software ini pula dapat dikatakan dengan perangkat atau pengontrol perangkat keras (hardware) untuk kemudian difungsikan sebagaimana fungsinya. Yang ketiga, brainware, yaitu orang yang menjalankan atau memproseskan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak diproses oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Selanjutnya, komponen komputer secara utuh. Yang pertama, prosesor. Yang kedua, memori. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, casing. Yang kelima, power supply. Yang keenam, CD-ROM. Yang ketujuh, monitor. Yang kedelapan, PGA. Yang kesembilan, hard disk. Yang kesepuluh, kabel power. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Komputer memiliki berbagai jenis sesuai fungsinya, antara lain komputer desktop, komputer laptop, komputer tablet, dan server. Selanjutnya, fungsi komputer. Yang pertama, sebagai data input. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima memiliki aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lain atau perangkat lain. Yang kedua, pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contoh seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, penyimpanan data. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Yang keempat, keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3 dimensi model, dan lain-lain.
Selanjutnya, manfaat komputer. Yang pertama, memudahkan pekerjaan. Dalam pekerjaan yang tentunya perlu menggunakan komputer, akan sangat terbantu sekali dengan adanya komputer ini, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Misalnya, untuk membuat dokumen atau untuk menghitung gaji dan sebagainya. Yang kedua, pengendali atau controlling. Pada instansi besar seperti perhotelan, rumah sakit, dan instansi lainnya, komputer dapat dipakai sebagai sarana untuk mengendalikan satu atau beberapa sistem seperti pengendali lampu lalu lintas, operator elevator dan eskavator, mengatur kamera CCTV, pengendali jaringan, kontrol mekanisme pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, media hiburan. Dengan komputer dapat menghibur diri sendiri dengan fasilitas yang terdapat pada komputer. Misalnya, memutar lagu, menonton film, dan bermain game. Yang keempat, sarana komunikasi. Dengan komputer dapat berbicara atau chatting dengan teman atau saudara menggunakan webcam atau dapat mengirim email kepada mereka. Yang kelima, penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Demikian pembacaan video diri dan karangan komputer sejauh yang saya tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.